Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang kerangka dan struktur kurikulum 2013. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Syera Putri Ramadhani, NIM 414119012, Kristina Hidayati, NIM 414119031, Awaludin Pandu Ramadan, NIM 414119032, Niken Putri Karindani, NIM 414119055, dan Farida Lailatus Syarifah, NIM 414119060. Standar kompetensi lulusan atau disebut SKL. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian landasan hukum yang dipakai, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan standar kompetensi lulusan yaitu sebagai acuan untuk mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Sehingga hubungan antara SKL serta beberapa aspek tersebut saling terkait dan saling melengkapi. Kemudian, yang selanjutnya, ruang lingkup dari SKL yaitu kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah mereka menyelesaikan mata belajarnya di suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lalu, seperti apa monitoring dan evaluasi? Monitoring dilakukan secara berskala dan berkelanjutan dalam setiap periodenya. Nah, hasil dari monitoring dan evaluasi atau MONEV ini akan digunakan sebagai masukan untuk nantinya apabila dilakukan penyempurnaan SKL di masa yang akan datang. Nah, berikut ini merupakan contoh standar kompetensi lulusan. Baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dan sederajat. Yang pertama, dari aspek sikap. Aspek sikap ini akan terpenuhi apabila peserta didik mencerminkan perilaku yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, dalam setiap proses pembelajaran, peserta didik mendasarkan perilakunya atas iman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau juga bisa dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Peserta didik harus mampu dan bisa memiliki karakter positif, kemudian jujur dalam setiap tingkah lakunya, bersikap jujur dalam setiap proses belajarnya, peduli terhadap teman, peduli terhadap guru, bahkan warga sekolah yang lainnya. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab, di sini peserta didik harus bertanggung jawab pada tugas seperti belajar, kemudian tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang keempat adalah pembelajar sejati sepanjang hayat, dan yang kelima,
sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus mengetahui bahwa sikap, kemudian perilaku setiap peserta didik itu berbeda. Beberapa faktor diantaranya yaitu karena lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa serta negara. Oleh karena itu, hal ini menjadi poin penting. Menjadi poin penting bagi pendidik bagaimana menghadapi kemudian menilai aspek sikap kepada peserta didik. Yang kedua adalah aspek pengetahuan. Pada aspek pengetahuan ini, peserta didik memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, kita dapat melihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka akan semakin kompleks. Seperti pada tingkat SMP, metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana. Kemudian pada tingkat SMA, metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, bahkan kompleks. Hal-hal tersebut berkenaan dengan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, bagaimana peserta didik mampu memanfaatkan teknologi dalam proses belajarnya, kemudian seni serta budaya. Bahkan pada jenjang SMA akan ditambah dengan humaniora. Beberapa hal tersebut akan dikaitkan dengan diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian bangsa dan negara. Untuk tingkat SMP akan dikaitkan dengan kawasan regional, dan sedangkan untuk tingkat atau jenjang SMA akan dikaitkan dengan kawasan regional dan internasional. Pada slide sebelumnya tadi, kita telah melihat sekilas mengenai istilah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, pada slide ini akan dijelaskan. Yang pertama, pengetahuan faktual. Hal ini berkaitan mengenai pengetahuan dasar, harus berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, 4 hal tersebut juga harus saling berhubungan dengan diri kita sendiri, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan di setiap jenjangnya akan naik menjadi kawasan regional dan kawasan internasional pada jenjang SMA. Yang kedua adalah pengetahuan konseptual. Sesuai dengan namanya yaitu konsep, maka di sini membahas mengenai terminologi maupun istilah yang akan dipakai, klasifikasi, kategori, serta prinsip-prinsip mengenai 4 hal tadi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya juga harus berkaitan dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan sampai kawasan regional dan internasional. Kemudian yang ketiga adalah istilah pengetahuan prosedural. Karena kita berbicara mengenai SKL, standar kompetensi lulusan, maka kita juga harus mengetahui prosedural ataupun teknis-teknis untuk melakukan beberapa ilmu pengetahuan tadi, teknologi, seni, serta budaya yang sudah dikaitkan dengan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta kawasan-kawasan regional dan internasional sesuai dengan jenjang pendidikannya. Yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif. Dalam pengetahuan metakognitif ini menjelaskan mengenai pengetahuan, sehingga kita mengetahui apa itu kelemahan dan kelebihan diri sendiri, sehingga tetap bisa menggunakannya untuk mempelajari beberapa ilmu yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, serta budaya yang tentunya telah dikaitkan dengan beberapa lingkungan sekitar kita. Setelah dijabarkan standar kompetensi lulusan, baik dari aspek sikap dan pengetahuan, maka yang terakhir adalah aspek keterampilan. Peserta didik harus memiliki sikap yang terampil, baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. Di antaranya, yang pertama adalah kreatif, kemudian yang kedua produktif, yang ketiga adalah kritis. Nah, kritis ini sangat penting bagi peserta didik, apalagi dalam menerima materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Yang kelima, kolaboratif. Kemampuan memanajemen kerjasama baik dengan teman, baik dengan sistem pembelajaran itu sangat penting pada nomor 5 ini, yaitu kolaboratif. Kemudian yang keenam adalah komunikatif. Peserta didik harus mampu mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang telah diterima, apa yang telah dipahami dalam proses pembelajaran tersebut. Standar isi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar isi merupakan salah satu bagian yang penting dari kurikulum sebab standar isi merupakan ukuran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik, baik mengenai kompetensi maupun mengenai materinya. Muatan standar isi. Yang pertama yaitu kerangka dasar kurikulum. Pada kerangka ini terdapat kelompok dari beberapa mata pelajaran, yaitu mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, dan mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga yaitu beban belajar. Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan kategori satuan pendidikan yang bersangkutan. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Standar proses sebagai standar minimum yang harus dimiliki satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran yang pada akhirnya dimaksudkan agar peserta didik dapat memenuhi standar kompetensi setelah menyelesaikan pendidikan mereka.
Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi pendidikan. Tujuan dari standar proses yaitu diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan. Ruang lingkup standar proses yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran. Dan yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Ini merupakan contoh dari standar isi. Yang ini adalah contoh dari standar proses. Standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tujuan penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, sikap. Penilaian sikap yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yang kedua, pengetahuan. Penilaian pengetahuan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Dan yang ketiga, keterampilan. Penilaian keterampilan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kemudian, prinsip penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sahih. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, adil. Yang keempat, terpadu. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh, sistematis. Yang kedelapan, beracuan pada kriteria. Dan yang kesembilan, akuntabel. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Sementara objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, dan akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, dan atau kenaikan kelas. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang keempat, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang kelima, peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Dan yang keenam, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan, melakukan perbaikan dan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, dan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan atau kenaikan kelas peserta didik. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Yang keempat, laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidik berdasar hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik. Dan yang kelima, kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional ini digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. Yang kedua, penyelenggaraan ujian nasional oleh Badan Standar Nasional Pendidikan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Yang ketiga, hasil ujian nasional disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil ujian nasional. Yang keempat, hasil ujian nasional disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Yang kelima, hasil ujian nasional disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan atau sensus. Yang ketujuh, bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya ada prosedur penilaian. Penilaian pada aspek sikap dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Sementara penilaian pada aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan cara menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian,
memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Pada aspek keterampilan, prosedur penilaiannya sama dengan aspek pengetahuan. Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian. Dan yang ketujuh, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan KKM. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian. Dan yang kedelapan, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian yang terakhir adalah prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang kedua, menyusun instrumen penilaian dengan pedoman penskorannya. Yang ketiga, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang keempat, melakukan penilaian. Yang kelima, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian. Dan yang ketujuh, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Berikut adalah kompetensi inti SMP MTS kurikulum 2013. Untuk kompetensi inti kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, nomor 1 dan 2 isinya sama. Yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang mencakup toleransi dan gotong royong, kemudian santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya, kompetensi inti yang ketiga untuk kelas 7, yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena, dan kejadian tampak mata. Kemudian, kompetensi inti kelas 8 dan kelas 9 yang nomor 3 sama, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena, dan kejadian tampak mata. Pengetahuan mencakup faktual, konseptual, dan prosedural. Yang menjadi pembeda konsep inti kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 adalah pada kelas 8 dan kelas 9 terdapat tambahan menerapkan pengetahuan. Sedangkan konsep inti nomor 3 untuk kelas 7 hanya memahami pengetahuan. Selanjutnya, kompetensi inti yang keempat untuk kelas 7, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kelas 8 dan kelas 9 sama, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori.
Ranah konkret mencakup menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Ranah abstrak mencakup menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Yang menjadi pembeda kompetensi inti kelas 8 dan kelas 9 dengan kelas 7 adalah pada kelas 7 mencoba, mengolah, dan menyaji. Sedangkan pada kelas 8 dan 9 adalah mengolah, menyaji, dan menalar. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya, contoh kompetensi inti dan kompetensi dasar. Berikut merupakan kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Kompetensi dasar dari kompetensi inti yang pertama adalah menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, kompetensi dasar dari kompetensi inti yang kedua. Yang pertama, menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menunjukkan perilaku sesuai norma-norma dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI. Selanjutnya, kompetensi dasar dari kompetensi inti yang ketiga. Yang pertama, memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memahami sejarah perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami isi alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, memahami keberagaman suku, agama, ras, budaya, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, memahami pengertian dan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dasar dari kompetensi inti yang keempat. Yang pertama, menyajikan tulisan singkat tentang sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menyajikan tulisan singkat tentang sejarah perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, membuat kajian isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menyajikan hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang kelima, berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman yang dibingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, menampilkan perilaku kebersatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, menyajikan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI. Selanjutnya adalah kurikulum dalam kondisi khusus. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, usia dan tahap perkembangan peserta didik pada tingkat PAUD, dan yang kedua adalah capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran,
itu untuk satuan tingkat pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Lalu satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajarannya itu dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan, atau bisa juga mengacu pada yang pertama itu kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan KI atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah disederhanakan untuk kondisi khusus seperti sekarang ini. Hal itu telah ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Lalu pelaksanaan pembelajaran juga dapat mengacu pada kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah disederhanakan untuk kondisi khusus. Hal itu telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Lalu ada melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jadi di setiap satuan pendidikan itu bisa melakukan penyederhanaan kurikulum sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu yang ketiga, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi seperti di kondisi khusus ini tidak harus diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian pembelajaran. Bisa diterapkan yang pokok-pokok atau inti-intinya saja. Pelaksanaan pembelajaran di kondisi khusus itu tetap dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah aktif. Merupakan prinsip untuk mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam proses belajar. Yang kedua ada relasi sehat atau hubungan yang baik antara seluruh pihak yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada inklusif, yaitu pembelajaran itu bebas dari diskriminasi, seperti diskriminasi suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Lalu ada keberagaman budaya. Jadi pembelajaran itu mencerminkan dan merespon keragaman budaya yang ada di Indonesia, supaya dapat menghargai nilai dan budaya bangsa. Lalu berorientasi sosial, yaitu mendorong peserta didik untuk bisa memaknai dirinya sendiri itu sebagai bagian dari lingkungan dan juga masyarakat. Lalu berorientasi kepada masa depan, yaitu pembelajaran itu mendorong peserta didik untuk bisa mengeksplorasi isu dan juga kebutuhan di masa mendatang. Lalu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Pembelajaran itu difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya. Berfokus pada penguasaan kompetensi, juga berpusat pada peserta didik untuk dapat membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya. Lalu menyenangkan, jadi pembelajaran itu harus bersifat menyenangkan supaya peserta didik bisa terus termotivasi, aktif, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Asesmen dalam kondisi khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu pertama itu adalah valid, yaitu asesmen menghasilkan informasi yang sesuai mengenai pencapaian peserta didik. Selanjutnya adalah reliable, yaitu asesmen menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya tentang pencapaian peserta didik. Lalu adil, yaitu asesmen itu dilaksanakan dengan tidak merugikan peserta didik tertentu. Lalu ada fleksibel, yaitu asesmen itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dan juga satuan pendidikan. Selanjutnya otentik, yaitu asesmen fokus pada capaian belajar peserta didik dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir yaitu terintegrasi. Asesmen itu dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembelajaran sehingga menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik. Hasil asesmen tersebut nantinya akan digunakan oleh pendidik, peserta didik, dan juga orang tua atau wali
sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.